Cara membuat cuka yang suci dari air anggur. Maka caranya yaitu air anggur diperas air anggur, kemudian air anggur tersebut dipendam, biarkan air anggur itu berubah dengan sendiri dengan tanpa dicampur sesuatu ke dalamnya. Maka saat berubah air anggur kepada khamar berubah kepada cuka, maka cuka itu dianggap suci. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Wal takhallulu al-mudhiru inqilabul khamari khalla bila musahabati ainin wuqi'as fiha wa in nuqilas min syamsin ila dhalin au aqsihi li mafhumi khabari Muslim su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuttakhadhu al-khamaru khalla qala la hadha in lam yaqa fiha ay fil khamari ainu najasatin fa in sahaba takhallu laha ainun wa in lam tu'athir fihi aw waqa'a fiha ainu najasatin wa in nudhi'as qabla takhalluli lam yakun muthiran waqad busitas al-kalamu ala dhalika fi syarhil minhaji wa ghairihi wal taharatu al-hasilatu bil muthirati arba'un wudu'un wa ghaslun wa tayammumun wa idzalatun najasin bil ma'na asyamili li ihalatin wa qad syara'tu fi bayaniha bihadzal tartibi faqultu. Dan bermula takhallul yang suci. Takhallul yaitu jadi suka. Itu berubah khamar akan cuka dengan tiada menyertai in atau benda yang jatuh ianya benda dalamnya khamar. Walau sekalipun dipindahkan ianya khamar dari matahari kepada naungan atau sebaliknya pindah, karena memahami hadis Muslim, yaitu ditanyakan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh jadilah khamar akan cuka, atau apakah boleh jadi khamar itu cuka? Qala, niscaya menjawab ianya Nabi, la, tidak. Hada khus, ambil olehmu akan ini. Ini apa? Ini keadaan takhallul itu suci. Jika tidak jatuh fiha dalamnya, artinya dalam khamar, oleh in najis, maka jika menyertai akan perubahannya khamar oleh satu benda atau in, walau sekalipun tidak berdampak ianya in padanya perubahan khamar, atau jatuh fiha dalam khamar oleh in najis, walau sekalipun telah dipindahkan ianya in najis sebelum berubahnya khamar, niscaya tidak ada ianya takhallul, yaitu perubahan itu suci atau menyucikan. Dan sungguh telah diuraikan akan kalam ala dzalika, atas demikian takhallul, dalam syarah Minhas dan selainnya syarah Minhas. Dan bermula taharah
yaitu kesucian yang hasil ianya taharah dengan alat taharah yang 4. Itu 4. Yang mana 4? Pertama wudu, dan kedua mandi wajib, dan ketiga tayamum, dan keempat menghilangkan najis, dengan makna yang melengkapi ianya makna bagi memindah najis atau menyamak. Dan sungguh telah aku masuk pada bayannya 4 dengan ini tertib. Faqultu, maka aku berkata. Lanjutan masalah yang di belakang. Sekarang kita masuk dalam masalah soal membuat cuka. Soal membuat cuka dari air anggur. Air anggur diperas, kemudian airnya dipendam. Setelah dipendam, biarkan air anggur itu berubah menjadi khamar. Dari khamar berubah menjadi cuka dengan tanpa dicampur sesuatu yang lain atau benda, jangan dicampur benda yang lain, supaya cuka nanti akan menjadi suci. Cara membuat cuka. Cara membuat cuka dari air anggur supaya cuka tersebut dianggap suci, maka perasan air anggur dipendam saja, biarkan berubah dengan sendiri dengan tidak ada bantuan benda-benda yang lain. Wal takhallulu al-muthhir. Takhallul yang suci ialah berubah khamar menjadi cuka. Berubah khamar menjadi cuka dengan tiada disertai sesuatu atau benda-benda yang jatuh dalamnya. Itulah yang dianggap takhallul yang suci. Jadi maksud takhallul yang suci, khamar berubah kepada cuka dengan tiada dicampakkan ke dalamnya, suatu benda ke dalamnya. Jadi kalau air anggur yang diperas, air anggur akan berubah menjadi khamar. Berubah menjadi khamar. Jadi di dalamnya jangan diletakkan benda-benda, apakah kerikil, batu atau benda-benda lain. Karena kalau diletakkan benda yang lain ke dalam air khamar tersebut, maka ketika khamar tersebut berubah menjadi cuka akan bernajis. Dengan alasan karena khamar tersebut saat air anggur berubah ke khamar kan menajis. Bernajis khamar karena ada sifat muskirun, sifat memabukkan. Jadi kalau ada benda di dalamnya, seperti batu, kalau ada batu di dalamnya khamar, batu itu akan menjadi muqtar najis, sesuatu yang kena najis, karena khamar itu bernajis. Ketika khamar berubah kepada cuka, maka cuka ikut bernajis, diakibatkan oleh benda yang sudah bernajis tadi. Makanya untuk berubah khamar kepada cuka baru dianggap suci, jangan ada sesuatu di dalam perubahan khamar kepada cuka. Jelas? Wa in nuqilas, sekalipun khamar tadi, air khamar tadi dari matahari dipindah ke naungan atau dari naungan dipindah kepada matahari, itu terserah. Ya jelas, saat khamar berubah kepada cuka dianggap suci, jangan ada benda-benda atau batu di dalamnya khamar. Tidak ada masalah soal perpindahan khamar dari matahari kepada naungan atau kebalikan dari naungan kepada matahari. Ini tidak ada masalah. Yang menjadi masalah khamar berubah kepada cuka untuk dianggap suci, jangan ada benda di dalamnya. Seperti batu kerikil, jangan ada batu kerikil. Itu berubah dengan sendiri.
Berubahnya berubah dengan sendiri. Jangan berubah dengan diakibatkan oleh benda-benda yang ada di dalamnya. Sebagai dalilnya yaitu memahami hadis Muslim. Hadis riwayat Muslim. Hadis Muslim yaitu hadisnya Rasulullah ditanya oleh sahabat. Ini ketika anak yatim dibeli khamar, dibeli khamar untuknya. Kemudian sahabat melihat, bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apakah khamar ini boleh dijadikan syukur?" Nabi menjawab, tidak. Tidak boleh khamar. Berarti khamar tidak akan menjadi syukur. Ini hadisnya. Hadis ini maksudnya, maksud hadis ini berubahnya kalau berubah dengan sendiri ya suci. Ini maksud, ini dalilnya. Ini cara-cara untuk memahami dalilnya. Jalannya jalan mufhum mukhalafah. Jalannya jalan mufhum mukhalafah. Karena kalau mantuk hadis yaitu seperti makna lafaz ini. Bolehkah khamar jadi syukur? Jawaban Nabi tidak. Maka cara mufhum mukhalafahnya yaitu di dalam khamar ini ada ditaruh sesuatu. Di dalam khamar, di dalam perubahan khamar kepada syukur ada benda sesuatu. Makanya tidak jadi khamar ini kepada syukur, atau tidak suci syukur. Perubahan khamar kepada syukur tidak suci. Itulah yang maksud Nabi menjawab khamar tidak jadi syukur. Khamar tidak boleh dijadikan sebagai syukur. Maksud Nabi karena ada ditaruh benda di dalam perubahan khamar, makanya tidak boleh. Makanya cara memahami dalil ini iaitu dengan jalan mufhum mukhalafah. Dengan cara jalan mufhum mukhalafah. Atau dengan dalil yang lain boleh. Dalil yang lain iaitu dalil ijma' ulama. Ijma' ulama, para ulama sudah sepakat bahawa untuk membuat cuka dari air anggur, dari perasan air anggur, saat air anggur berubah khamar berubah kepada syuka, ini perubahannya tidak ada benda-benda yang lain di dalamnya. Itu sudah ijma' sepakat para ulama. Ataupun boleh juga berdalil dengan hadis kullu muskirin khamarun wa kullu khamarin haramun. Setiap khamar ini memabukkan, dan setiap memabukkan khamar. Setiap khamar iaitu haram. Boleh juga berdalil dengan hadis ini. Yang memabukkan itu khamar. Khamar jelas ada sifat memabukkan, maka menajis. Setiap khamar itu haram. Khamar ini haram karena ini bukan harta, atau karena khamar ini najis, maka hukumnya haram. Kalau alasan dalam soal suci menyucikan, khamar ini najis karena sifat muskiro. Soal hukumnya haram karena sifatnya memabukkan. Sifat mabuk itu merusakkan akal, jadi hukumnya haram. Boleh juga berdalil dengan hadis ini. Atau dengan mufhum mukhalafah. Mufhum mukhalafah, syarat beramal dengan mufhum mukhalafah di sini yaitu sebut mufhum mukhalafah itu sebutnya bukan bagi soal orang yang bertanya. Berarti itu kan pada masa Nabi. Kalau pada masa Nabi, saat sahabat bertanya kepada Rasul, saat itu tidak boleh mufhum mukhalafah. Tapi untuk zaman kita ini sudah boleh untuk di mufhum mukhalafah, karena sebut hadis ini bukan soal orang yang bertanya. Karena ini ingat cara beramal dengan mufhum mukhalafah. Mufhum mukhalafah tersebut tidak sebut bagi soal orang yang bertanya. Kalau sebut mufhum mukhalafah ini bagi soal orang bertanya, maka mufhum mukhalafah tersebut tidak boleh beramal. Karena syarat mufhum mukhalafah ini tidak ada faedah zahir. Syarat mufhum mukhalafah yaitu tidak ada faedah zahir. Mufhum mukhalafah ini ialah faedahnya faedah yang khafi.
Mafhum khalafah faedahnya faedah khafi, karena dia memahami kebalikan matan hadis. Jadi faedahnya khafi. Jadi kalau ada faedah zahir, maka diutamakan faedah zahir. Maka mafhum khalafah tidak boleh beramal. Karena faedah, salah satu faedah zahir tersebut di dalam kitab Ghoyah, tersebut dalam kitab Ghoyah, yaitu tanya jawab. Tanya jawab ini termasuk faedah zahir. Sedangkan mafhum mukhalafah faedah yang khafi. Kalau berhimpun antara faedah yang khafi dengan faedah yang zahir, tetap diutamakan faedah zahir, sedangkan faedah yang khafi ditinggalkan. Makanya pada mafhum mukhalafah disyaratkan tidak ada faedah zahir. Makanya di sini kalau kita mengambil dalilnya dalil mukhalafah hadis ini, caranya yaitu tidak sebut faedah zahir. Kalau di sini tidak sebut faedah zahir, karena tanya jawabnya yaitu pada masa Nabi. Sekarang Nabi tidak ada, sahabat yang bertanya pada Nabi juga tidak ada. Makanya di sini tidak ada lagi tanya jawab. Maka sudah bisa beramal dengan mafhum khalafah hadis ini. Jelas. Wa hadza ambil olehmu akan ini. Hadza ini di-i'rab sebagai maf'ul fi'il yang sudah dibuang. Fi'ilnya yaitu fi'il amar. Khus, ambil olehmu akan ini. Ini apa? Ini cuka yang suci. Kalau suka suci ya ambillah, karena suka suci boleh diambil. Kemudian kata hadza ini, kalimat hadza ini didatangkan di sini untuk memisah dua kalam yang berhubungan dengan satu masalah. Sedangkan dua kalam tersebut jalan pandangnya beda. Di belakang yaitu masalah cuka yang suci, di depan cuka yang tidak suci. Makanya didatangkan dengan hadza di sini. Ini tujuan hadza. Kemudian matan illam yaqa fiha. Cara cuka di belakang, kita rujuk kembali kepada matan di belakang. Takhallul yang suci berubah khamal menjadi cuka dengan tiada disertai suatu benda di dalamnya, dengan syarat jika tidak jatuh dalam khamal najis. Syaratnya lagi iaitu tidak jatuh najis dalam khamal. Kalau jadi syarat khamar berubah menjadi suka dianggap suci, tidak jatuh najis ke dalamnya. Tidak jatuh najis ke dalamnya. Fa'in sahabat, jika disertai berubah khamar oleh benda, walaupun benda tersebut tidak berdampak pada perubahan khamar kepada suka, maka suka tersebut tidak dianggap suci. Cara memahaminya seperti ini. Dibelakangkan berubah khamar, tahalul yang suci berubah khamar kepada suka dengan tiada disertai benda. Kalau disertai oleh benda, iaitu di dalam khamar ada batu, ada kerikil, batu kerikil. Jadi perubahan khamar kepada suka, di dalam khamar tersebut ada batu kerikil. Ini kalau ada batu kerikil di dalam khamar atau benda-benda yang lain, maka khamar tersebut saat berubah kepada cuka tersebut tidak dianggap suci. Kenapa? Alasannya karena sudah najis diakibatkan oleh benda yang ada di dalamnya tadi. Karena perubahan khamar, saat air anggur berubah kepada khamar, kalau ada benda di dalamnya, benda tersebut akan menjadi najis. Kemudian perubahan khamar kepada cuka itu ikut najis, diakibatkan ikut najisnya gara-gara benda yang najis yang ada di dalam air, yang ada di dalam khamar tadi. Makanya khamar berubah kepada cuka dianggap suci, jangan ada suatu benda di dalamnya. Karena kalau ada benda di dalamnya, benda tersebut akan menjadi najis. Khamar kan bernajis karena ada sifat muskiruh. Kemudian khamar berubah pada cuka, sifat muskiruh hilang, maka air anggur tersebut sudah menjadi suci kembali. Dengan catatan jangan ada sesuatu benda di dalamnya. Kalau ada benda di dalamnya,
saat air anggur berubah kepada khamar, benda tersebut sudah menjadi muqtan najis, iaitu benda yang menajis. Kemudian berubah khamar kepada cuka itu tidak akan suci karena diakibatkan oleh benda yang ada di dalamnya. Jelas ya? Makanya syarat berubah khamar kepada cuka dianggap suci, jangan ada benda di dalamnya. Apakah batu kerikil atau benda-benda lain. Atau berubah khamar kepada cuka terjadi jatuh najis. Kalau jatuh najis kepada khamar, maka perubahan khamar kepada cuka juga tidak akan suci karena sudah jatuh najis. Walaupun najis itu dipindahkan sebelum berubah khamar kepada cuka, tetap cuka tersebut dianggap najis karena sudah bertemu dengan najis. Makanya disyaratkan di belakang pada matan di belakang, jika tidak jatuh di dalamnya khamar oleh najis, tidak jatuh najis dalam khamar. Kalau jatuh najis dalam khamar, maka perubahan khamar kepada cuka tidak akan suci. Maka cuka tersebut cuka muqtan najis, tidak suci. Kalau ada pertanyaan, kalau cuka bernajis, apa ada cara untuk mensucikan cuka yang bernajis? Jawapan pendapat kuat, tidak ada jalan untuk mensucikan cuka. Karena cuka adalah benda yang cair. Jadi kalau kena najis, ya dibuang. Dibuang saja karena tidak ada jalan untuk mensucikan cuka. Beda kalau air sedikit bernajis, iaitu ada cara untuk mensucikannya, iaitu ditambah air yang lain sampai 2 kulah, maka air yang kena najis tadi sudah suci. Jelas. Jadi kesimpulannya di sini, untuk membuat cuka supaya cuka tersebut suci, maka air anggur ini dijaga daripada najis dan dijaga daripada benda. Dijaga daripada benda-benda yang lain jangan ada dalam air anggur. Jadi air anggur setelah dipendam akan berubah menjadi khamar. Kemudian dari khamar berubah menjadi cuka. Kalau tidak ada benda di dalamnya dan kalau tidak jatuh najis ke dalamnya, maka saat perubahan khamar kepada cuka tersebut dianggap suci. Tapi kebalikannya, kalau air anggur berubah kepada khamar, di dalam khamar ada benda. Di dalam air anggur yang berubah kepada khamar ada benda, sesuatu benda atau jatuh najis ke dalamnya. Maka saat khamar tersebut berubah menjadi cuka tersebut tidak dianggap suci, tapi dianggap najis. Waqa'u sitah. Pembahasan masalah cuka ini sangat panjang lebar dibahas di dalam syarah-syarah Minhaj dan selain syarah Minhaj. Tapi di sini cuma sedikit dibahas, cuma sekilas dibahas tentang masalah cuka. Kalau ingin tahu lebih banyak, ya lihatlah kitab-kitab yang lebih-lebih tinggi. Soal air nira. Air nira yang dipendam berubah menjadi masam. Masam-masam cuka. Apakah air nira ini disamakan dengan air anggur yang berubah menjadi khamar? Jawabannya tidak sama. Air nira yang berubah kepada masam-masam tidak ada sifat mabuk. Maka saat air nira menjadi masam, silahkan minum, tidak bernajis dan tidak haram hukumnya karena tidak ada sifat muskirun. Kalau air anggur berubah kepada khamar, ini ada sifat muskirun. Tapi kalau air nira berubah kepada masam, airnya berubah menjadi masam, dari manis berubah menjadi masam. Masam itu tidak ada sifat muskirun. Jadi air nira ini tidak disamakan dengan khamar. Saat air nira dari manis berubah kepada masam, maka air nira ini tidak dianggap khamar karena tidak ada sifat muskirun. Kalau tidak percaya, ya coba.
Tapi dengan catatan jangan ditaruh sesuatu yang lain ke dalam air nira. Kalau sudah dicampur dengan sifat-sifat yang mabuk seperti akar rumput, kalau dicampur dengan akar rumput yang panjang-panjang itu sudah menjadi sudah ada sifat mabuknya. Coba perubahan air nira, perubahannya alami. Dari manis berubah kepada masam. Coba minum, mabuk atau tidak? Jawabannya tidak. Tidak ada sifat muskirun pada perubahan air nira yang manis kepada air nira yang masam. Beda kalau perubahan air anggur kepada khamar. Kalau air anggur berubah kepada khamar, itu ada sifat muskirun. Makanya air nira ini tidak dikias, tidak disamakan dengan air anggur. Jelas kan? Tapi ingat, jangan ditaruh benda-benda sesuatu yang dapat memabukkan. Kalau ditaruh sesuatu yang dapat memabukkan, kalau air nira yang manis berubah kepada masam saat ada sesuatu yang memabukkan di dalamnya sehingga ada sifatnya sifat muskirun, maka itu sudah dianggap haram. Karena sudah ada sifat muskirun. Jelas. Wa taharatu, bersuci yang hasil dengan alat taharah yang 4. Itulah 4. Jadi soal bersuci yang hasil dengan alat taharah yang 4 di belakang, maka dibagi menjadi 4. Jadi cara bersuci di dalam madhab kita atau di dalam Islam ada 4. Taharah itu ada 4. Taharah itu ada 4. Pertama wudu ini salah satu bersuci. Salah satu taharah itu wudu. Alat wudu itu air. Yang kedua mandi wajib. Mandi wajib ini adalah salah satu taharah, itu salah satu bersuci. Alatnya yaitu air juga. Mandi wajib kan air alatnya. Yang ketiga tayamum. Taharah yang ketiga itu tayamum. Tayamum ini alatnya tanah suci. Tayamum ini taharah ruksah. Saat tidak bisa berwudu, maka tayamum jalan untuk bersuci. Makanya tayamum ini pilihan kedua daripada syariat untuk bersuci. Saat tidak boleh bertayamum, saat tidak bisa berwudu, saat tidak bisa mandi wajib, maka tayamum jalan yang kedua untuk bersuci. Maka dinamakan tayamum ini adalah taharah ruksah. Yang keempat yaitu taharah, yaitu menghilangkan najis. Alatnya juga air. Menghilangkan najis, benda-benda yang kena najis. Kemudian cara taharah, cara kita sucikan benda yang kena najis tersebut yaitu dengan air. Alatnya air. Makanya menghilangkan najis yaitu taharah juga. Cara bersuci yang keempat yaitu menghilangkan najis. Alatnya air. Ini maksud idalati najasin dengan makna melengkapi ihalah. Makna ihalah ini yaitu memindahkan najis pada masalah menyamak kulit bangkai. Jangan lupa surah di belakang. Pada masalah menyamak kulit bangkai. Menyamak kulit bangkai, alat menyamaknya kan buah akasia ataupun sesuatu benda yang sifatnya kasar yang dapat memindahkan najis, yaitu seperti fudlat, darah, lindir-lindir najis. Jadi ihalah ini memindahkan najis, bukan menghilangkan najis. Menyamak itu menghilangkan najis, bukan menghilangkan najis. Tapi memindahkan najis. Maka
alat menyamak dibolehkan dengan in najis, seperti tahi merpati di belakang. Tahi merpati kan najis. Dibolehkan dengan tahi merpati untuk menyamak kulit bangkai. Karena tujuan menyamak ini memindahkan in najis. Setelah in najis dipindahkan daripada kulit, kemudian disucikan dengan air, maka kulit bangkai tadi setelah disamak, setelah disucikan dengan air, kulit bangkai tersebut sudah dianggap suci, boleh dibawa ke dalam sembahyang, dijadikan sebagai musalla sembahyang. Jelas? Waqad, sungguh telah aku masuk pada penyata 4 dengan ini tertib. Maka aku berkata, jadi di depan nanti musannaf iaitu Zakaria Ansari akan masuk membayan 4 tadi, iaitu wudu, mandi junub, tayamum, menghilangkan najis dengan jalan tertib. Tertib kan yang awal di awal, yang akhir di akhiri. Itu yang awal kan wudu. Maka di depan akan masuk Zakaria Ansari membahas tentang wudu. Setelah selesai wudu akan dibahas oleh Zakaria Ansari tentang mandi wajib. Kemudian setelah selesai mandi wajib akan dijelaskan tentang tayamum. Setelah tayamum akan dijelaskan tentang menghilangkan najis. Setelah selesai dibahas masalah menghilangkan najis, akan masuk masalah menyamak. Di atas jalan tertib. Dibahas, dibayan 4 tadi di atas jalan tertib. 3 tu kamu ulang. Jadi takhallul jadi suka, maknanya jadi suka. Takhallul yang suci, kiban yang bukan takhallul yang suci, iaitu khamar berubah je kecuka. Berubah khamar je kecuka dengan hanya disertai in yang jatuh dalamnya khamar. Berarti takhallul yang suci, mafhum takhallul yang suci, iaitu khamar dari khamar mengubah kecuka. Ada peras ianggur, dari ianggur mengubah je ke khamar, dari khamar mengubahlah je ke cuka. Tengah perubahannya baik disertai le tabuh benda, tabuh in yangnya di dalam khamar, baiknya in dalam khamarnya. Walaupun itu lagi dikedu bukan, walaupun inyo hanya je ke walaupun inyo hanya berdampak masalah perubahan khamar, tetap hanjutna sesuatu dalam khamarnya. Saat khamar berubah dia kecuka, nyabekna sesuatu yang lain yang dalam khamarnya. Yang kena ia ke takhallul yang suci. Cuka yang suci ialah dari khamar mengubah kecuka. Mengubah kecuka. Tapi baiknya bila musahabah, baik menyertai sesuatu yang di dalam ji. Kakak mohon. Nya makna bila musahabahnya maksudnya baik dawam inyan kepada mengubah khamar ke cuka. Baiknya dawam in, baik kekal inyan dalam khamar saat khamar berubah je ke cuka. Maksudnya lagi apa maksudnya? Baiknya sesuatu yang dalam khamar yang mengubah je kecuka. Mohon kan. Baiknya in, karena menyenain tu dianggap khamarnya mengubah dengan sesuatunya. Yang tu kan hanya suci ada. Yang liku tu turah. Wa in nuqila, walau sekalipun khamarnya dari mata orang dipindah kepada bayangan atau kebalikan dari bayangan kepada mata orang, nya hanya masalah. Yang penting berubah khamar ke cuka, baiknya sesuatu yang di dalam ni. Baiknya benda sesuatu yang di dalam khamarnya. Nya baru anggap cukanya cuka yang suci. Mohon kan? Takhallulnya jadi cuka, dari khamar jadi cuka. Baru anggap khamar berubah cuka suci. Nyabeknya menjampu sesuatu yang lain.
Ya. Masalah perpindahan dari mata uang ke bayangan atau kebalikan dari bayangan ke mata uang pindah khamar pada mereka. Dari mata uang pindah naungan atau dari naungan pindah kepada mata uang. Nya ada masalah yang in sesuatu yang lain ni adalah khamar saat berubah khamar ke cuka nya yang baiknya. Menyuhananya berarti kagak anggap berubah khamar ke cuka nyan adalah takhalul yang suci atau cuka yang suci. Kakak mohon kan? Ya. Kakak mohon kan? Ya, lagi lah. Itu tahu hukum khalafah ni nalika ni. Apa alasannya? Karena ada hadis, karena mufhum hadis Muslim. Ya, mufhum hadis Muslim saat Rasul ditanya oleh sahabat. Saat Nabi ditanya oleh sahabat. Apa yang ditanya oleh sahabat? Nyo hadisnya saat tirani atim niku, ani atim dibeli khamar keji. Sehingga kalau oleh sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasul, je khamarnya tak jadikan kecuka. Ya, je khamarnya tak jadikan cuka. Dijauh oleh Rasul, hanjut. Ya, hanjut khamar dijadikan cuka. Kakak mohon kan? Hanya sebagai dalil. Maka menyo khamar je ke cuka, nyo hanjut ke Nabi. Hanjut. Nyo cara cok dalil ni, cok dalil di dalam mufhum khalafah. Cok dalil di dalam mufhum khalafah. Iaitu mufhum hadis ni lagi cara mufhum hadis ni. Baik mengubah. Kamu kan? Atau mengubah dengan diri ro, baik mengubah dengan sesuatu. Kecil mengubah dengan diri ro, maka agak suci. Mengubah dengan sesuatu lain yang hanjut. Kakak kamu, ya lagi ada. Kak, yang mufhum hadisnya, beka. Nyo saat soal masalah gemedalil ngehadisnya harus tanazai le terhenti sesaat di nazarun harus tanya ini ele atau tak fikir le baik langsung terus hotel tak mendali ngehadisnya tabak dalinya nyo mufhum khalafah lagi kita raya syarat mufhum khalafah supaya tahqiq mufhum khalafahnya. Soal mentaksiskan, soal getaksis mantuk dengan kait. Nyo berarti bekna lahir faedah. Menyo lahir faedah hanya berarti hanya mufhum khalafah. Pakor karena mufhum khalafahnya faedah yang khafi. Maka menyona faedah yang lahir, maka diutamakan faedah lahir, ditinggalkan faedah yang khafi. Berarti hanya mufhum khalafah. Talah tabo faedah yang lahir, geke lagi tak raya ke tanya jawab. Jawab bagi soal. Empat kan tanya jawab. Sahabat ditanya kepada Nabi, wahai Rasul, je khamar yang terjadikan kecuka. Yang khamar yang ibu kan nak mikno je terjadikan kecuka. Jawab dari Nabi, hanya yang khamar terjadikan kecuka hanya. Ya. Kamu orang. Jadi maka menyota mendali dengan hadisnya nya harus dengan lain. Tabaknya mendali dia di dalam mufhum khalafah. Syarat mufhum khalafah, syarat beramal dengan mufhum khalafah, syarat mufhum khalafahnya baik sebut bagi soal sisair. Baik sebut ke pertanyaan orang yang tanya. Menyebut mufhum khalafahnya ketanya bagi orang yang tanya hanya berarti hanya beramal dengan mufhum khalafah. Sedangkan kadang-kadang soalnya kalau lahir le kejauhan dari Nabi kan dari
kepada pertanyaan sahabat. Berarti hanya mufhum mukhalafah. Ya, kamu kah? Punya dah kala lagi hanya mufhum mukhalafah. Apa-apa kau? Kalau lahir faedah. Tahu faedah lahir dah. Tanya jawab. Kamu kah jawab Nabi ke soal sahabat. Yang kau faedah lahir. Sedangkan mufhum mukhalafahnya faedah yang khafi. Selama ada faedah lahir, faedah khafi ditinggalkan. Nya madu kan dua buah faedah yang khafi, faedah yang zahir. Tu yang tahu utamakan. Faedah zahir, makanya mufhum mukhalafah hanya faedah zahir. Karena menyana faedah zahir, faedah yang khafi ditinggalkan. Mufhum mukhalafahnya faedah yang khafi. Nah, mufhum mukhalafah faedah yang khafi dulu. Tapak ji memahami kebalikan surah madannya, Saya mufhum mukhalafah, memahami kebalikan surah madannya. Nah, maka ji baiknya lahir faedah, baiknya faedah yang lahir. Lagi amat ada bagah mufhum kau. Baiknya faedah yang lahir. Menyenong dah faedah lahir, tanya jawab. Nah, tanya jawab. Jawab untuk soal. Kau lanjut. Ya, kamu orang. Maka ji ino yang lebih hebat dan mendalili dengan ijma' ulama tu. Ijma' ulama atau dengan hadis tu. Dengan hadis iaitu kullu muskirin khamarun wa kullu khamarin haramah. Setiap yang memabukkan khamar dan titik khamar haram. Menyo khamar lanjut. Kakak kamu orang. Kadang khamarnya nyanda sesuatu yang na di dalam ni hingga yang ipugat khamar. Pasti na campuran. Yang maksud ini na campuran. Maka dia berjauh dari Nabi, berjauh dari Nabi, hanya berkena hajat jadi khamar kesuka. Khamar hajat kesuka. Sebab na campuran lah. Kalau bukan ikut, masalah ikut apa? Tahalul yang suci adalah berubah khamar kesuka dengan tiada menyertai sesuatu benda atau ain atau sesuatu lah lebih umum. Baiknya dalam khamarnya ada sesuatu yang sehingga tu mengubah khamar ke cuka gara-gara haji, atau walaupun kon gara-gara haji tapi baiknya haji jihna nya mengubah khamar ke cuka mengubah tanpa sesuatu yang lain. Ya, maka ji nyalah qadna mufhum dalil ji, memahami dalil ji ke kamu orang. Ya, nya lebih sikit lagi ya. Cuma tak maka gebuat dalil no ai dalam dalil kanyo je. Maka ini harus dapatkan berarti mufhum mukhalafahnya baik sebut bagi soal sesair. Untuk kita tanya cok ilmiah berarti benar sebut ke sesair. Si sairnya kan mata Nabi. Saat ditibik hadisnya yang haji mufhum mukhalafah. Mau tu saatnya yang lagi denyo kau dah baca lah haji. Si sair hanale, si yang jauh iaitu rasul hanale. Makanya hana gekede mufhum mukhalafahnya sebut bagi soal si sair. Maka kaji mama. Kakak mau maka kaji mama dengan hadisnya. Tambah lagi masalah apa ini? Adakah berkena ghanam yang saimah itu zakat? Menyamatan Nabi yang cuma antara soal menjawab. Hanya mufhum mukhalafah untuk zaman tengok kajut karena hanali berarti mufhum mukhalafahnya sebut ke si sair. Kajut beramal nama. Maka dia lambat takut ke hadisnya lambat takut ghanam saimah wajib takut. Ghanam yang gebala tu, ghanam yang dia umpun kero. Kakak kamho. Kali ke julau. Nya terserah medali berarti dengan hadis kullu muskirin haramon khamarun wa kullu khamarin haramon, terserah je ada masalah, atau dengan ijma' ulama je dalil je. Atau dengan hadisnya je tapi dengan catatan mengamal dengan mufhum mukhalafah
bek sebut ku soal sesail. Untuk jamu dia nak sebut dia bukan kaji Muhammad. Ka hada ambil oleh muaka ini pun ini takhalul ikut suci nyancok karena suci ya cok munyo khamar kan najis munyo najis itu buang bek cok tinggalkan karena nyangkau harta. Nah, maka takhalul yang suci ya ambil olehmu. Maka hadanya ke maf'ul fi amal yang kagebo khus yang kagebo. Ambil olehmu akal ini takhalul yang suci. Nyancok karena enggak anggap harta suci dah. Kamu kan. Jadi tujuan gepedu hada ini faedah kalimat hada ini untuk memisah antara dua kalam. Untuk memisah antara dua kalam yang takluk dua kalamnya dengan sesuatu yang sama, sesuatu yang satu. Padahal antara dua kalamnya beda pandang. Kalam ikut memandang takhalul yang suci. Kalam diliku hadanya bab mata likunya duk nyo memandang hana suci. Ya, memandang hana suci tu. Maka tujuan hadanya kepudu ini nyan adalah untuk memisah dua kalam. Kamu kah? Jika tidak jatuh dalam amal oleh in najis. Ya. Ilikot kau matalah in mantanya in najis. Ya. Bek jatuh dalam amal in najis. Bunyi jatuh dalam amal in najis, in suci. Yang ajalah hana suci. Maka ji takhalul yang mutahhir keberah likut iaitu berubah amal kecuka dengan tiada berarti musahabahin yang jatuh dalam amal. Dan jika beknya jatuh in najis dalam ni baru bukan takhalul yang suci atau cuka yang suci. Kakak kamu apa? Liku jula. Beka jika menyertai saat mengubah amal kecuka nain dalam ni. Walaupun inyan hanya memberi dampak pada perubahan amal kecuka. Walaupun mengubah amal kecuka kon gara-gara inyan. Walaupun kon lagi inyan tetap hanya anggap suci ni yang jawapan ni. Maka ji saat mengubah amal kecuka yang bekna benda lain dalam ni. Walaupun bendanya kon akibat ji mengubah amal kecuka. Walaupun kon akibat ji tetap hanya anggap dia kamarnya hanya anggap dia takhalul suci. Ataupun bek jatuh dalam kamarnya inaji walaupun dipindah ke kalau mengubah menyohok inaji dalam kamar yang akan mengubah kecuka nyantikan haji agak tu kalau takhalul dan suci walaupun watih haji tak cabut baga-baga tu kalau mengubah kamar je kecuka tak cabut baga-baga tetap ganggap kon suci dia. Hana ganggap suci dia. Maka yang nama jenazah tu begitu menyentuh dengan kamar langsung menajis tu. Hana pahle mengubah kamar kecuka kagak anggap najis tu ina. Anak kamu demu najis. Ya, kamu kan. Ya, maka ji nak le kesimpulan untuk cuka yang suci tu cara untuk tak berlaku cuka yang suci ya tak perah tianggo kemudian tak pendam bah binanyu pendam bah binanyu bah mengubah kero dari ianggo mengubah ke cuka ke kamar dari kamar mengubah ke cuka yang tak suci bekna jampu-jampu yang lain yang cara untuk tak pegat cuka yang suci kamu orang masalah kalam tentang perubahannya berarti panjang lebar dalam kitab Minhaj dan selain kitab Syarah Minhaj. Dalam Syarah Minhaj panjang lebar diperah masalah. Selain kitab Minhaj lebih panjang lah. Apalagi kita jilid kayak apa? Ini sekilas matang perah. Keju. Beka. Taharatu hasilatu bil mutahhirati arba'ati. Suci yang hasil dengan alat suci yang pada apa? Nya kesucian itu bersuci dengan alat yang pada apa hasil ni? Bersuci yang hasil dengan alat yang juga bagi
Pertama tu alat ji koi. Kedua mandi junub. Alat ji koi kah? Mana wajib? Alat ji koi je kah? Alihnya tayamum, kelih tayamum alat ji tu. Alat ji tanah. Kah yang keempat pergaduhan haji. Pergaduhan haji. Pergaduhan haji. Alat ji pu pai. Ingkar alat sama ibarat ikut. Kamu orang alat sama. Kah, nyo maksudnya pergaduhan haji dengan makna melengkapi dengan memindah haji. Karena masalah sama itu, baik dua orang itu, masalah sama nya bukan pergaduhan haji. Nyo pergaduhan haji nya ala di cik dah, pergaduhan haji ala di. Kah, dengan makna melengkapi bagi ihalah. Ihalahnya kau memindah haji, iaitu masalah sama. Sama-nya bukan pergaduhan haji, tapi dipindah haji. Maka haji ahli sama pakai dapat cuci ngoi. Kamu orang. Ini kena surah bermakna dengan makna yang melengkapi bagi ihalah. Pergaduhan hajinya dengan makna melengkapi sama yang lebih mangat mufhum ju. Padahal ke pergaduhan haji. Pergaduhan haji kau dengan alat di kau dengan nya melengkapi turah sama. Turah ihalah sama-nya bukan pergaduhan haji tapi dipindah haji. Kemudian baru dapat ngoi. Nya maksud matano tu bah. Kali kedua. Sungguh telah aku masuk pada penyataan nyaput dengan ini tertib. Maka aku berkata, itu tabah-tabah ni ke phone tu tertib je. Halo tu mana junub, tayamum dan pergaduhan haji. Kajian dah ni. Baca tu masalah ijuk. Ijuk. Ijuknya nyan ada mengubah ke matam hamabu ni. Maka ijuk matam je. Kamu orang ijuk matam je. Hana buku hijau mata mah. Mabuk hijau mata. Hana tipu mabuk ba hijau mata. Hana tambah lagi khamar, kau khamar dia hana buku jek tu. Mana go buku hijau mata mabuk hanya kai jampu ngon buku ngauku bukana. Uku bak dan lako atau jampu pun lain. Maka ji mabuk. Coba hijau ahli tapeh hijau kemudian tak ubah. Tak ubah lampu aqua, tak perlu nambah mubah ke roju. Mubah je juga dia mata tengah mata manjib dia nak mabuk cicik amde. Mabuk. Maka ijuk matamnya mabuk boleh bukan? Kamu orang menyo mabuk cik yang kai jampu boleh. Berarti bek nya menyo kai jampu boleh, menyo kana tipu mabuk, tipu yang menggaduh akal, nya kahara kana tipu mabuk. Kamu orang coba proses bergerak juga dari hijau proses alami. Cuba proses alami. Lu tapeh hijau ada kubah lampu. Ada kubah lampu bah mubah ayuro bah mubah ke mata. Nyan cicip mabuk mabuk. Nyo proses ji alami lagi hana apa dengan mubah kamu ubah ke mata je tu apa hana ke kamara hana mabuk hana ke najih kamu orang. Kalau lagi ana. Jadi hijau matam hana mabuk, hana tambah lagi khamar. Di bek dengan cana kiyah pak khamar. Bek dengan cana kiyah hijau kepada ianggo. Kamu orang. Ya payam dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.